Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaluhum, perumpamaan mereka, orang-orang munafik, kama salilazi, seperti perumpamaannya orang, istauqoda, yang menyalakan siapa orang, naron, pada api. Falamma adoat, ketika telah menyinari apa api, ma haulahu, pada apa-apa di sekitar orang, zahaba, maka menghilangkan siapa Allah binurihim, pada cahaya mereka, orang-orang yang berada di sekitar orang yang menyalakan api tersebut. Wa tarakahum, dan meninggalkan siapa Allah, membiarkan siapa Allah, hum, pada mereka, orang-orang yang berada di sekitar orang yang menyalakan api itu. Allah tinggalkan mereka fi zulumat, di dalam beberapa kegelapan. La yubsiruna, tidak bisa melihat mereka. Allah menggambarkan orang munafik seperti orang yang menyalakan api. Jadi ada seseorang yang menyalakan api. Kemudian ketika api tersebut telah menerangi apa saja yang ada di sekitar orang itu, berarti termasuk menerangi orang-orang yang ada di sekitar orang yang menyalakan api itu. Kemudian Allah menghilangkan cahaya mereka. Di dalam keadaan mereka sudah sempat menikmati terangnya cahaya api, lalu Allah menghilangkan cahaya tersebut. Yang kehilangan cahaya ini orang yang menyalakan api itu maupun orang-orang yang ada di sekitar orang tersebut. Ini gambaran orang-orang munafik. Di antara orang munafik itu ada yang menjadi tokohnya, pemimpinnya, dan juga ada pengikutnya. Nah, kemudian Allah membiarkan mereka semua dalam keadaan gelap sehingga tidak bisa melihat karena kehilangan cahaya atau terangnya cahaya api tersebut. Nah, ini perumpamaan orang munafik yang masuk Islam. Awalnya ada tokoh dari kalangan orang munafik masuk Islam. Kemudian yang namanya tokoh, tentu dia membawa pengikut. Pengikut-pengikutnya juga masuk Islam. Di dalam Islam mereka sempat merasakan cahaya kebenaran agama Islam pada awalnya. Mereka menyaksikan kebaikan-kebaikan di kalangan Nabi dan para sahabat. Mereka tahu adanya persaudaraan, kerukunan, dan ketertiban di kalangan umat Islam, serta semangat perjuangan yang tinggi yang membuat orang-orang Islam pada awalnya bisa menampakkan kejayaan mereka dengan menang dalam perang Badar.
itu sempat dinikmati oleh orang-orang munafik ketika mereka masuk Islam. Nah, tetapi setelah di dalam Islam, karena mereka hatinya sebenarnya masih ragu-ragu, hatinya dasarnya masih kafir, belum hilang keraguan-raguan itu, maka mereka justru bingung. Mereka tidak mengerti apa tujuan dari beragama Islam. Mereka mengira di dalam Islam itu hanya untuk mendapatkan kesuksesan dunia, kejayaan. Sebenarnya niat mereka juga hanya agar mendapatkan keselamatan dan tetap bisa hidup dengan aman, menikmati dunia. Jadi orang munafik ini memang dalam pikiran mereka, orientasi mereka itu masih orientasi dunia. Hati mereka sebenarnya belum iman dengan akhirat. Belum mempunyai cita-cita yang murni untuk mencari surga selamat dari neraka. Sehingga dalam pandangan mereka, segala sesuatu itu masih diukur secara materi keduniaan. Itu yang mereka membuat jadi bingung di dalam agama Islam. Dan itu yang membuat mereka seperti orang yang kehilangan cahaya. Kehilangan orientasi hidup dalam agama Islam. Apa sebenarnya yang dicari? Mereka tidak bisa taat sebagaimana para sahabat. Keimanan mereka tidak bisa sebagaimana para sahabat yang betul-betul hanya bertujuan untuk mencari akhirat atas dasar iman bil ghaib. Jadi ada perbedaan tujuan, cara pandang. Sehingga itu membuat mereka bingung dan mereka digambarkan seperti orang yang sudah menyalakan api lalu kehilangan cahaya. Nah, ketika mereka mendapatkan cobaan di dalam agama, mereka justru condong kembali kepada kalangan asli mereka. Mereka kembali bergabung dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang musyrik. Nah, itulah yang Allah gambarkan. Akhirnya mereka hidup dalam kegelapan, tidak lagi bisa membedakan antara yang hak dan yang batal. Sumun, sumun. Jadi itu menyimpan hum sumun. Mereka itu orang-orang yang tuli. Bukmun. Mereka itu orang-orang yang bisu. Umyun. Mereka itu orang-orang yang buta. Fahum, maka mereka la yarji'un, tidak kembali mereka. Jadi mereka itu tuli. Bukan berarti telinganya tidak bisa mendengar. Tetapi ayat-ayat yang mereka dengar, nasihat-nasihat dari Nabi yang mereka dengar, tidak bisa mereka pahami. Mereka tidak bisa
memahami ayat-ayat itu, sehingga dikatakan walaupun telinga mereka mendengar, sama saja dengan orang yang tuli. Sebab apa yang didengar tidak sampai merasuk atau masuk ke dalam hati menjadi keimanan dan keyakinan. Hukmun, mereka bisu. Dari lisan mereka tidak bisa keluar kalimat-kalimat hak. Karena hati mereka tidak bisa menerima kalimat-kalimat hak yang mereka dengar. Sehingga mereka pun tidak bisa berkata sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi mereka, sebagaimana para sahabat, sebagaimana orang-orang yang beriman. Umyun, mereka buta. Ya, walaupun mata mereka melihat, tetapi hati mereka tertutup. Itu yang dimaksud buta. Buta hatinya. Fahum la yarji'un, sehingga mereka tidak bisa kembali ke dalam hidayah. Kembali anit dolal ilal huda. Kembali dari kesesatannya menuju hidayah lagi. Tidak bisa. Inilah perumpamaan bagi orang yang sesungguhnya hati mereka itu masih belum iman. Mereka hanya lisannya saja menyatakan iman, atau mereka hanya bergabung di kalangan orang Islam untuk mencari keselamatan. Akhirnya justru mereka di dalam mengikuti agama Islam, menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, mereka tidak bisa mentaati sepenuhnya. Walaupun mereka berada di kalangan orang iman, tetapi tidak bisa paham. Hati mereka tetap kafir. Nah, itulah yang diterangkan dalam ayat di atas, wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Allah membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak melihat. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta. Padahal mereka berada di kalangan orang-orang iman. Tetapi karena tidak paham, berarti seperti orang yang berada di sekitar api, tetapi kehilangan cahaya. Kehilangan cahaya. Nah, sehingga ya bisa saja api itu justru membakar mereka. Jadi watarakahum fi zulumatin la yubsirun, itu pertama artinya mereka di dunia tidak bisa paham walaupun mereka berada di kalangan umat Islam. Nah, yang kedua, nanti ketika di akhirat mereka disiksa. Jadi zulumat itu bisa juga berarti zulumat ketika di akhirat. Pengertian zulumat kalau di dunia berarti mereka itu walaupun berada di kalangan umat Islam, di kalangan Nabi dan para sahabat, mereka tidak bisa paham, ibarat orang yang buta, yang tuli, yang bisu. Dan nanti ketika di akhirat, nah, mereka itu dalam keadaan gelap, disiksa. Ketika orang iman mendapatkan cahaya di hari kiamat, mereka tidak mendapat cahaya. Ini kegelapan di akhirat. Ini gambaran yang pertama. Atau kasoyibin, seperti orang yang kehujanan. Nah, soyibin di sini bermakna musoyibin, yaitu orang yang kehujanan minas sama, dari langit. Fihi, di dalam langit zulumat, beberapa kegelapan. Waradun, dan suara geluduk. Geluduk itu? Guntur. Wabarkun, dan kilat. Yaj'aluna, menjadikan mereka asabi'ahum, pada jari-jari mereka, fi azanihim, di dalam telinga mereka.
minas sawa'iq, karena suara keras. Suara keras dari guntur tadi. Atau bledek bahasa Jawanya. Hadzarul maut, karena takut mati. Wallahu, adapun Allah muhitun, meliputi bil kafirin, terhadap orang-orang kafir. Muhitun maksudnya mengumpulkan, jami'uhum, mengumpulkan orang-orang munafik dengan orang-orang kafir. Nah, gambaran yang kedua, orang munafik seperti orang yang kehujanan. Hujan yang turun dari langit. Di dalam hujan tersebut ada kegelapan. Ya. Karena hujan deras, ya, berbagai kegelapan tampak. Dan disertai guntur serta kilat. Kilat itu cahaya petir. Mereka meletakkan jari-jari tangan mereka ke dalam telinga mereka. Karena kerasnya suara petir, karena takut mati. Yakadu hampir apa albarku, kilat, yakhtofu, menyambar. Apa kilat? Absorohum, pada penglihatan mereka atau pandangan mereka. Kullama adho'a, ketika menerangi apa kilat, apa albarku, lahum, bagi mereka, masyau, maka berjalan mereka, fihi, di dalam keadaan terang, di dalam keadaan adho'a lahum, keadaan terang, karena kilat tersebut. Wa idza azlama, dan ketika gelap, alaihim, atas mereka, qamu, maka berdiri mereka. Walau sya'a, seandainya menghendaki siapa Allah, la zahaba, niscaya menghilangkan siapa Allah, bisam'ihim, pada pendengaran mereka, wa absorihim, dan pada penglihatan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai', atas segala sesuatu, qadir, adalah maha kuasa. Hampir saja kilat dari guntur atau petir itu menyambar penglihatan mereka atau pandangan mereka. Ketika mereka dalam keadaan terang karena sinar dari kilat tersebut, mereka berjalan. Tapi ketika gelap, mereka berhenti, kemudian tetap berdiri menunggu keadaan terang. Nah, inilah perumpamaan yang kedua yang Allah buat untuk orang-orang munafik. Nah, di sini perlu diterangkan. Jadi zulumat, kegelapan itu merupakan perumpamaan dari dalil-dalil yang menerangkan tentang kafir, zalim, fasik, munafik. Jadi zulumat itu sebagai gambaran mengenai adanya dalil-dalil yang menerangkan tentang sifat-sifat orang kafir, orang zalim, orang fasik, orang munafik
yang diterangkan dalam ayat-ayat Al-Quran maupun sabda-sabda Nabi. Dalam ayat Al-Quran dan sabda Nabi selalu disampaikan orang iman itu harus mentaati, selalu mentaati dan selalu berbuat baik. Nah, dalil-dalil yang menerangkan keadaan orang kafir, zalim, fasik, munafik, bagi orang-orang munafik ini ibarat kegelapan. Mereka merasa gelap ketika turun ayat-ayat atau dalil-dalil yang menerangkan keadaan sifat-sifat orang kafir ini. Karena ya bagi mereka ya, itu sesuatu yang menyusahkan. Kenaan. Mereka kenaan. Ya, merasa terkena. Sehingga bagi mereka itu suatu kegelapan. Kemudian ro'dun. Guntur. Itu sebagai gambaran adanya dalil-dalil yang menerangkan tentang ancaman atau siksaan. Atau dalil-dalil yang tidak cocok dengan akal mereka. Yang tidak cocok dengan hawa nafsu mereka. Yang tidak mereka senangi. Bisa juga berupa perintah-perintah Nabi yang tidak cocok dalam atau bagi hati mereka. Itu ibarat guntur atau bledek. Suara yang demikian keras yang menghantam hati mereka. Sehingga membuat hati mereka semakin sakit. Lalu kilat itu menggambarkan dalil-dalil yang menyenangkan. Karena kilat itu bercahaya. Itu sebagai gambaran adanya dalil-dalil basyiron. Dalil tentang surga, tentang pahala, kehidupan yang menyenangkan di kalangan umat Islam. Nah, itulah yang mereka jumpai di dalam Islam. Ya, ketika mereka mendengar ayat-ayat nasihat-nasihat dari Nabi yang bagi mereka merupakan suatu kegelapan, suatu pukulan yang berat bagi hati, dan ada juga dalil yang memberikan harapan. Tapi justru mereka menutup telinga mereka. Walaupun melihat cahaya kilat, tetapi mereka takut mati. Karena ya, takut terkena petir dan gelapnya cuaca hujan, sehingga mereka justru menutup telinga mereka. Jadi rahmat Allah, janji surga, janji pahala tidak bisa mereka dengarkan lagi. Karena bagi mereka justru yang lebih dominan adalah dalil-dalil tentang ancaman. Dalil-dalil tentang perbuatan ini menjadikan orang itu munafik, perbuatan ini menjadikan orang itu kafir, orang iman itu harus selalu taat, kal jamalil anif. Bagi mereka ini suatu kegelapan, bingung mereka. Mereka merasa berat, sehingga mereka tidak melihat di balik itu ada surga. Nah, kalau orang iman, ya, mereka tetap selalu membuka telinga mereka, membuka mata mereka, sehingga dalil-dalil ancaman tentang kafir, munafik, zalim itu tetap mereka dengar dan mereka jauhi. Karena apa? Cahaya keimanan, janji surga, janji kebahagiaan yang Allah janjikan bagi orang yang taat, bagi hamba Allah yang taat, itu mereka yakini. Dalam ayat lain, wa yarjuna minallahi
Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Orang iman itu, kamu sekalian orang iman, wa tarjuna minallah, kamu sekalian orang iman berharap dari Allah ma la yarjun, pada apa-apa yang tidak mereka harapkan. Inilah yang membedakan antara orang iman dan orang kafir. Orang iman bisa yakin dengan janji Allah, rahmat Allah, surga Allah, sehingga walaupun mereka harus bersusah payah dan berat menjalani ketaatan kepada Allah dan Rasul, mereka jalani karena punya harapan untuk masuk surga selamat dari neraka. Sehingga mereka semakin lama dalam Islam, semakin giat, senang, bahagia, bahkan bisa merasakan halawatul iman, yaitu manisnya iman. Berbanding terbalik dengan orang-orang munafik. Sama-sama berada di sekitar Nabi, tapi mereka tidak punya keimanan, keyakinan terhadap surga neraka. Mereka ingatnya kepada surga neraka, ingatnya kepada Allah sangat sedikit sekali. Orientasi mereka hanya keduniaan. Sehingga mereka tidak bisa bersikap bagaimana para sahabat. Mereka menganggap sahabat itu bodoh. Itu terjadi karena mereka kehilangan cahaya hidayah. Nah, kenapa? Itu sebenarnya kesalahan mereka sendiri. Kenapa mereka menutup telinga mereka? Ini gambarnya. Kenapa mereka menutup telinga mereka? Karena takut mati. Nah, takut mati itu gambaran takut iman. Jadi, ini digambarkan orang kehujanan, ada petir, ada kilat, suasana gelap, mereka ketakutan, tutup telinga, takut mati. Sesungguhnya itu orang munafik menutup telinga mereka dari ayat-ayat Allah, dari tuntunan Rasulullah, karena mereka takut jadi orang iman. Menganggap orang iman itu bodoh. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Ya memang kilat dari petir itu bisa saja menyambar mata mereka sehingga mereka menjadi buta. Memang demikian itu. Tetapi ketika mereka menutup telinga mereka, nah justru itu mereka kehilangan cahaya. Itulah gambarannya orang munafik tadi. Memang betul, kilat cahaya itu bisa membutakan mata mereka. Mereka takut mati karena itu. Nah itulah deritanya orang munafik. Sehingga terpaksa mereka harus menutup telinga mereka. Tapi apa akibatnya? Ketika mereka menutup telinga, justru mereka kehilangan cahaya. Nah, bagaimana akibatnya? Ketika kilat tadi menerangi mereka, mereka berjalan. Tapi ketika keadaan gelap, jadi yang terdengar hanya suara guntur dan hujan yang masih terus-menerus gelap. Nah, bisa dibayangkan kan? Kalau kilat kan munculnya jarang-jarang. Tapi yang banyak justru keadaan gelap. Mereka diam. Mereka tidak bergerak. Ketika mereka diperintah untuk berjuang. Ini contoh yang terjadi di kalangan mereka waktu itu pada waktu perang Uhud yang terjadi. Jadi orang munafik ini masuk Islam waktu perang Badar ketika umat Islam menang. Nah, mereka tampak kemunafikannya pada waktu perang Uhud. Jadi waktu diperintah perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul ini mereka hanya berangkat keluar dari Madinah, tapi di perjalanan mereka kembali, tidak sampai ke medan perang Uhud. Karena mereka takut mati dalam perang. Mereka tidak yakin surga yang dijanjikan oleh Allah karena membela, memperjuangkan agama Allah. Jadi mereka cari aman.
Nah, itulah mereka. Kalau keadaan perang, mereka mau. Umpama perang menang, dapat jarahan, mereka mau. Mau ikut perang hanya untuk mendapatkan jarahan. Tetapi ketika ada bahaya dan ada kemungkinan kalah, mereka berusaha untuk tidak maju ke medan perang, cari selamat. Karena bagi mereka, kalau mati dalam medan perang berarti ya mati konyol, berarti gagal. Beda dengan sahabat ketika mati dalam perjuangan, justru merasa bangga, mati dalam keadaan mati syahid, mendapat jaminan surga. Nah, seandainya Allah mengendaki, ya bisa saja Allah langsung menghilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Artinya Allah langsung menyiksa pada mereka ketika di dunia. Bisa saja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi ini ada dua perumpamaan yang Allah buat bagi orang munafik. Yang pertama dalam ayat 17 dan 18. Ini ayat 17 dan 18. Ini menggambarkan keadaan orang munafik yang memang kuat kemunafikannya. Nah, jadi seperti ya tokoh munafik yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya mereka betul-betul munafik tulen. Ya. Jadi mereka itu sebenarnya tidak iman, tetapi menutupi imannya, menutupi kafirannya dengan berada di kalangan orang iman. Dan mereka tulen kemunafikannya ini. Dan ini digambarkan seperti ayat 17 dan 18. Nah, kemudian ayat 19 dan 20 ini menggambarkan orang munafik, tapi dia ragu-ragu dalam kemunafikannya. Istilahnya itu munafik mutaroddid. Jadi hatinya itu masih campur antara iman dan kafir. Tapi lebih dominan kafirnya. Lebih dominan kafirnya. Jadi tergolong munafik juga. Hanya dia ragu-ragu munafiknya. Bisa dipahami kira-kira. Jadi ada dua model. Ini ada munafik kholis yang murni dan ada yang digambarkan dalam ayat 19-20. Ini munafik yang maju mundur. La ilaha ula wa la ilaha ula. Nah, itu digambarkan seperti orang yang kehujanan tadi. Terkadang dia masih merasa jangan-jangan Islam ini benar. Tapi lebih dominan kekafirannya. Nah, hanya dia ya bolak-balik seperti itu. Mutaroddid. Nah, sedangkan yang golongan pertama tadi itu ya orang munafik yang memang benar-benar munafik. Nah, mereka ini bisa jadi justru orang yang benar tulen tadi, justru mereka tetap bertahan di kalangan umat Islam. Sebagaimana ya tokoh mereka yaitu Abdullah bin Ubay. Sampai meninggalnya Abdullah bin Ubay itu masih di kalangan umat Islam. Bahkan Nabi sempat akan menyolati. Nabi mengira secara lahiriah, ya jangan-jangan dia masih ada iman. Padahal dia adalah orang munafik tulen, ya, kafir tulen. Jadi itu yang digambarkan dalam ayat 18. Ya Allah membiarkan orang munafik tulen ini dalam keadaannya sumun, bukmun, umyun. Itu sebenarnya kan perumpamaan orang kafir itu. Sumun, bukmun, umyun. Sama dengan ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim. Nah,
Tapi mereka berada di kalangan orang-orang iman. Ini munafik tulen. Mereka kuat berada di kalangan orang-orang iman. Tapi hati mereka buta, telinga mereka tuli. Mereka kehilangan cahaya. Dan Allah biarkan sampai mati, bahkan ada yang sampai mati tetap dalam keadaan lahiriahnya Islam. Tapi nanti di akhiratnya mereka gelap. Nah, yang kedua, ayat 19-20, ini munafik yang ragu-ragu dalam kemunafikannya. Ini ya di antaranya pengikut-pengikutnya Abdullah bin Ubay itu. Ada yang ya masih kadang membenarkan, tapi banyak menentangnya. Ya, tinggal mereka, ya sebagian ada yang keluar atau yang keluar masuk. Jadi karena mereka tidak tulen kemunafikannya, justru mereka ini yang membuat tampak ini orang-orang munafik. Karena mereka ragu-ragu. Ya. Mereka di kalangan orang iman, tapi mereka juga kumpul di kalangan orang kafir dan orang musyrik, diketahui oleh orang-orang iman. Karena mereka memang mutaradid. Ragu-ragu, keluar masuk. Itu digambarkan seperti orang yang kehujanan tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون
huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in 'alim. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an imama wa hudaw wa nura wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu tasayya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din. Allahumma 'allimna ta'wilal kitab. Allahumma atina hikmah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ma yanfa'una wa zidna ilma. Walhamdulillahi kulli hal wa na'udzubika min adzabin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ij'al auladana aulatan sholihin, fuqaha'a fid din, hafizina al-kitab wa sunnah, mubarakan hayatun fil akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika minan nifaq wa su'al wa dhaikil arzab. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia, u'budu, menyembahlah kalian Rabbakum, pada Tuhan kamu sekalian. Alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan siapa Tuhan kalian pada kalian. Walladzina, dan menciptakan pada orang-orang min qablikum, sebelum kalian. La'allakum, agar kalian tattaquna, bertakwa kalian. Wahai para manusia, sembahlah Allah Tuhan kalian. Maksudnya ya, menyembah secara mukhlis, meninggalkan syirik kepada Allah. Allah zat yang menciptakan pada kalian dan menciptakan kepada orang-orang sebelum kalian. Jadi jangan kalian hanya mengakui kalau yang menciptakan manusia, yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah, tetapi dalam praktek tidak beribadah kepada Allah secara mukhlis, menyembah kepada Allah, namun juga menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain, berhala-berhala. Nah, dalam ayat ini Allah memerintahkan, wahai manusia, sembahlah hanya kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Jangan menyembah kepada Tuhan-Tuhan yang lain. Karena Tuhan yang kamu sembah selain Allah itu bukanlah Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan manusia, yang menciptakan langit dan bumi. Allazi, yaitu Tuhan, Allah yang telah menjadikan siapa Tuhan, lakum bagi kamu sekalian, al-ardo pada bumi, firasyan sebagai alas, wasama dan pada langit, binaan sebagai atap, wa anzala dan menurunkan siapa Tuhan, minas sama dari langit, maksudnya dari arah langit, ma'an pada air, yaitu air hujan. Fa akhraja, maka mengeluarkan siapa Tuhan, bihi dengan air hujan, minas samarot dari berbagai buah-buahan, rizqon pada rezeki, lakum bagi kamu sekalian. Maksudnya buah-buahan yang bisa menjadi bahan makanan bagi umat manusia, menjadi kekuatan bagi umat manusia, atau juga bahan makanan atau tanaman yang bisa memberi rezeki, dalam arti ya mereka bisa perjualbelikan, akhirnya hasil jual beli dari tanaman itu bisa digunakan untuk membeli makan yang menjadi sumber kekuatan hidup mereka. Itulah yang dimaksud rezeki yang berasal dari tanaman-tanaman. Fala taj'alu, maka jangan menjadikan kalian lillah bagi Allah andadan pada persamaan.
atau sekutu di dalam urusan ibadah. Jadi andadan ini dalam urusan ibadah atau sesembahan. Wa antum dalam keadaan kalian ta'lamuna mengetahui kamu sekalian. Sembahlah Tuhan yang menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Yang Tuhan itu juga menjadikan bumi sebagai alas, ya, tempat manusia, hewan, dan makhluk Allah lain menetap, sehingga bumilah sebagai alas. Dan Tuhan juga menjadikan langit sebagai atap. Jadi bagi kita sekarang yang jelas, di atas kita adalah langit dan kita berdiri di atas bumi. Demikian juga bagi makhluk-makhluk Allah lain yang ada di dunia saat ini. Bumi sebagai alas, langit sebagai atapnya. Dan Tuhan itu juga menurunkan air hujan dari arah langit. Maksudnya dari awan. Kemudian dari air hujan itu Tuhan mengeluarkan tanaman-tanaman yang bisa menjadi rezeki bagi kalian manusia. Di berbagai macam tanaman, mulai tanaman sebagai bahan makanan pokok seperti padi, mungkin kalau di daerah Arab buah korma, mungkin ada yang makan pokoknya jagung, ubi, dan lain-lain. Nah, juga buah-buah lain, buah-buahan yang untuk enak dirasakan, dinikmati, sehingga bisa diperjualbelikan, dan itu juga menjadi rezeki bagi manusia. Itulah kekuasaan Allah, Tuhan yang mencipta. Maka kamu jangan menjadikan persamaan bagi Allah. Artinya jangan menyembah Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang Maha Pencipta ini. Sedangkan kalian mengetahui bahwa andadan atau Tuhan-Tuhan lain itu tidak bisa menciptakan apapun. Sedangkan yang Maha Pencipta hanya Allah. Inilah ajaran pokok di dalam Al-Quran, yaitu Allah merintahkan kepada manusia untuk beribadah secara mukhlis dan meninggalkan syirik. Karena tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Sebab Allah lah Tuhan yang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang Maha mengatur dan merajai kehidupan dunia dan akhirat nanti. Ya, tidak pantas kamu menyembah Tuhan-Tuhan yang lain, dan Allah sangat murka. Karenanya Allah akan menyiksa bagi manusia yang tidak bisa meninggalkan kemusyrikannya. Itu durhaka yang tidak terampuni bagi Allah. Karena berarti manusia tersebut tidak bisa mensyukuri nikmat yang telah Allah limpahkan kepada mereka selama mereka hidup di dunia. Wa in kuntum, dan jika ada kalian fi raib, di dalam keraguan-raguan, mimma nazzalna, dari apa-apa yang telah kami turunkan, ala abdina, atas hamba kami Allah, faktu, maka mendatangkanlah kalian di suratin, pada satu surat, min mislihi, seumpama Al-Quran. Waja'u, dan mengajaklah kalian syuhada'akum, pada saksi-saksi kalian, min dunillah,
dari selain Allah. Maksudnya ya berhala-berhala atau Tuhan-Tuhan yang kalian sembah selain Allah. In kuntum, jika ada kalian shodiqina, orang-orang yang benar. Jika kamu dalam keadaan ragu-ragu terhadap kebenaran kitab suci Al-Quran yang telah kami turunkan kepada hamba kami Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka coba datangkan satu surat saja yang mirip dengan satu surat dalam Al-Quran. Dan ajaklah berhala-berhala yang kamu sembah atau Tuhan-Tuhan yang kamu sembah selain Allah untuk membuat satu surat yang mirip dengan satu surat dari Al-Quran. Kalau memang kamu itu benar bahwa Al-Quran ini tidak diturunkan dari Allah atau bukan firman Allah yang menciptakan langit, bumi, dan menciptakan semua makhluk. Atau orang-orang kafir itu kan menuduh Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad sendiri. Bukan wahyu dari Allah. Nah, kalau memang benar seperti tuduhanmu itu, dan kamu berarti meragukan kebenaran Al-Quran dari Allah, bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah, kamu ragukan kebenarannya, nah coba sekarang buatkan satu surat saja yang mirip dengan surat Al-Quran. Itu untuk membuktikan kalau Al-Quran itu adalah buatan manusia atau ucapan Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran itu adalah buatan Nabi Muhammad, tentu manusia lain juga akan bisa membuat sebagaimana surat atau ayat yang ada dalam Al-Quran. Nah, tetapi kalau ini adalah firman Allah, kalam Allah, maka manusia tidak akan bisa membuat ayat walau hanya satu surat yang mirip dengan Al-Quran. Fa ilam taf'alu, maka jika tidak mengerjakan kamu sekalian, walan taf'alu, dan tidak akan mengerjakan kamu sekalian, fattaku, maka takutlah kamu sekalian, an-naro, pada api neraka, allati yang waquduha, kayu, nyalanya api neraka atau kayu bakar untuk nyalanya api neraka itu adalah annasu, manusia, wal hijaratu, dan batu. Nah, maksudnya batu ini adalah berhala-berhala yang mereka sembah itu. Uiddat, yang disediakan apa? Neraka lil kafirin, bagi orang-orang kafir. Nah, jika kalian tidak mampu mengerjakan, membuat satu surat yang mirip dengan surat Al-Quran, dan kalian memang tidak akan bisa, jadi Allah sudah menjamin bahwa tidak mungkin manusia membuat surat yang mirip dengan satu surat saja dari Al-Quran. Tidak akan bisa. Nah, ini merupakan bentuk tantangan langsung dari Allah kepada umat manusia. Dan ini berlaku ila yaumil qiyamah. Dan pada zaman Nabi sudah terbukti bahwa bangsa Quraisy yang mereka itu adalah bangsa yang ahli dalam bersyair,
Jadi di kalangan bangsa Quraisy itu penyair-penyair itu merupakan tokoh-tokoh yang sangat dihormati, yang diikuti. Karena mereka memang terbiasa untuk membuat syair, sehingga orang yang pandai membuat syair itu akan mereka tokohkan. Tetapi walaupun mereka adalah ahli-ahli syair di kalangan bangsa Arab, mereka tidak mampu untuk membuat satu surat saja sebagaimana satu surat dalam ayat Al-Quran ini. Nah, dengan kamu tidak bisa membuat dan kamu nggak akan bisa membuat, berarti Al-Quran itu adalah betul-betul firman Allah, kalam Allah. Itu sebagai bukti. Dan ini jadi tantangan yang terus berlaku ila yaumil kiamah. Dan inilah mukjizatnya Al-Quran. Inilah mukjizatnya Al-Quran. Al-Quran membuktikan, melemahkan pada pendapat, pandangan umat manusia yang mengkufuri, yang tidak mempercayai Al-Quran sebagai firman Allah. Dengan ayat ini, kalau memang masih meragukan Al-Quran ini firman Allah, buktikan, buat satu surat saja. Sampai kapanpun kamu tidak akan bisa. Nah, karena itu ya takutlah pada api neraka sebagai ancaman Allah bagi umat manusia yang kafir, yang tidak mau mempercayai kebenaran Al-Quran, yang tidak iman kepada Allah, tidak iman kepada kitab suci Al-Quran, tidak iman kepada surga neraka, sehingga tidak mau menjalankan syariat agama, tidak mau sholat, tidak mau zakat, tidak mau mengerjakan perintah-perintah yang ada dalam kitab Al-Quran, akhirnya akan masuk neraka. Yang api neraka itu kayu bakar sebagai nyawanya api adalah manusia yang kafir dan batu-batu atau berhala-berhala yang disembah oleh orang-orang kafir. Jadi sebenarnya keadaan neraka itu sekarang ini sudah ada. Neraka itu sudah Allah ciptakan. Dan apinya sudah menyala-nyala. Terkadang uapnya itu sudah bisa dirasakan di dunia juga. Yaitu saat kita merasakan panas, terik, itu berarti uap neraka jahanam. Nah, nanti pada hari kiamat, nyala api neraka itu akan semakin besar ketika manusia-manusia kafir dimasukkan ke dalam api. Jadi seperti ada api unggun lalu ditambah kayu sehingga apinya semakin besar. Itu maksudnya. Ketika berhala dimasukkan juga api neraka semakin besar. Ya, tantangan dari Allah terhadap orang-orang kafir untuk membuat syair seperti yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran. Ini sudah berkali-kali disampaikan kepada orang kafir. Sejak Nabi Muhammad di Mekah sampai Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Karena dalam ayat ini turunnya di Madinah. Karena surat Al-Baqarah itu surat Madaniyah. Nah, sebelumnya dalam surat-surat Makkiyah sudah ada tantangan itu. Yaitu yang pertama dalam surat Qasas ayat 49. Allah berfirman, "Qul fa'tu bi kitabim min indillah huwa ahda minhuma." Katakan Muhammad, datangkan bi kitabim min indillah. Pada kitab dari sisi Allah. Jadi tantangan pertama, orang kafir ditantang untuk membuat kitab suci yang menyamai Al-Quran. Jadi membuat satu kitab penuh sebagaimana kitab Al-Quran. Tentu mereka tidak bisa. Kemudian dalam surat Hud ayat 13. Am yaqulu naftarah
Qul fa'tu bi asri suwarin mislih muftarayat. Al-Hud 13. Apakah mereka berkata bahwa Nabi Muhammad membuat Al-Quran itu? Katakan Muhammad, datangkan 10 surat semisal Al-Quran. Di tantangan kedua diturunkan. Asalnya ditantang membuat satu kitab, diturunkan 10 surat saja kalau bisa. Nah. Kemudian dalam surat Yunus ayat 38, am yaqulu naftaroh qul fa'tu bi suratin mislih. Dalam surat Yunus 38. Apakah mereka berkata bahwa Nabi Muhammad bikin pada Al-Quran? Katakan Muhammad, coba datangkan satu surat semisal Al-Quran. Ini tidak bisa disampaikan pada waktu di Mekah. Karena 3 ayat ini semua adalah ayat dalam surat Makkiyah. Berarti turunnya di Mekah. Nah kemudian dalam surat Al-Baqarah ini semakin ditegaskan. Ya. Coba satu surat saja kamu kalau bisa bikin. Dan di sini dinyatakan walan taf'alu, kamu tidak akan bisa. Tadi tantangan ini ya awalnya satu kitab, kemudian 10 surat, kemudian satu surat tidak bisa juga. Akhirnya Allah menegaskan sampai kapanpun kamu tidak akan bisa membuat walau hanya satu surat. Dan itu menunjukkan, membuktikan kebenaran bahwa kitab Al-Quran adalah betul-betul diturunkan dari Allah. Dzalikal kitabu la raiba fih. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.